Shalom, selamat sore. Perkenalkan, nama saya Kristabel Widadana Endar. Saya dari kelas 11.1 absen 10. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi mengenai iman Kristen dan Pancasila. Di sini saya mengambil dua tokoh. Yang pertama ada Albertus Suticapranata dan yang kedua ada Sam Ratulangi. Yang pertama mengenai Albertus Suticapranata yang lahir pada tanggal 25 November tahun 1896. Lebih dikenal dengan nama lahir Sukija. Sukija merupakan vikaris apostolik Semarang, kemudian menjadi uskup agung. Ia merupakan uskup pribumi Indonesia pertama dan dikenal karena pendiriannya yang pronasionalisme, yang sering disebut 100% Katolik dan 100% Indonesia. Dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia, Sukija mempunyai peran yang besar. Pada semasa perang, Sukija kerap menuliskan keprihatinannya terkait peristiwa-peristiwa perang yang terjadi di Indonesia. Dalam diplomasinya yang dikirimkan ke Paus di Vatikan, Sukija menyampaikan kekejaman tentara Belanda di Indonesia setelah proklamasi kemerdekaan dikumandangkan. Alhasil, Vatikan memberikan pengakuan kemerdekaan pada Indonesia pada tanggal 6 Juli 1947. Sekaligus, Vatikan menggerakkan hati umat Katolik di seluruh dunia untuk melakukan hal yang sama, serta berdampak pula ke masyarakat internasional. Salah satu pergerakan yang menarik perhatian dilakukan Sukija adalah membentuk suatu organisasi dengan tujuan agar Pancasila sungguh-sungguh dihidupi oleh rakyat. Organisasi tersebut meliputi Ikatan Petani Pancasila, Ikatan Buruh Pancasila, Ikatan Nelayan Pancasila, dan sebagainya. Sukija pernah menyampaikan untuk melatih dan mempersiapkan anak-anak bangsa dalam keluarga dengan mendidik mereka secara Katolik dan nasional. Kemudian yang kedua ada Sam Ratulangi, yang lahir pada tanggal 5 November 1890. Lebih dikenal dengan nama Sam Ratulangi adalah seorang politikus, jurnalis, dan guru dari Sulawesi Utara, Indonesia. Ia dikenal dengan filosofatnya, yaitu Sito Timo Tumoto, yang artinya manusia baru dapat disebut sebagai manusia jika sudah dapat memanusiakan manusia. Dia secara luas dikreditkan dengan membuat pemerintah kolonial menghapuskan kerja paksa di Minahasa. Dia juga berperan dalam pembukaan daerah Madoiling dan Kanaram di Minahasa Selatan untuk transmigrasi dan pembentukan yayasan untuk membiayai pendidikan siswa-siswi yang membutuhkan. Ia terus mengusik hak-hak rakyat dan mendukung nasionalisme Indonesia dengan menjadi anggota fraksi kebangsaan yang dimulai oleh Muhammad Husni Tamrin. Pada tahun 1932, Ratulangi adalah salah satu pendiri Persatuan Cendekiawan Indonesia. Ia juga termasuk dalam kelompok pemimpin gereja dan nasionalis yang menginginkan sebuah denominasi gereja yang bebas dan terpisah dan lembaga gereja resmi Hindia Belanda. Kemudian pada bulan Juni 1937, buku Ratulangi Indonesia in the Pacific diterbitkan. Buku itu dianggap visioner dalam isinya, di mana Sam Ratulangi memperingatkan terhadap militerisasi Jepang dan meramalkan kemungkinan bahwa Jepang mungkin menyerang kepulauan Indonesia karena sumber daya alamnya yang tidak dimiliki Jepang. Pada tahun 1943, Ratulangi ditugaskan sebagai penasehat untuk pemerintah militer pendudukan. Pada bulan Juni 1945, Ratulangi mendirikan sebuah organisasi bernama Sumber Darah Rakyat atau Sudara. Pada awal Agustus 1945, Ratulangi diangkat menjadi salah satu anggota PPKI, yaitu Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia mewakili Sulawesi. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf jika ada salah kata, dan terima kasih atas perhatiannya. Selamat sore.